Selamat datang di malam kelam, tempat di mana cahaya mulai padam dan suara-suara yang tak kasat mata mulai memanggil nama kita satu persatu. Jika kau merasa merinding, jangan buru-buru menyalahkan angin malam, karena mungkin ada sesuatu di belakangmu yang mungkin sedang memperhatikan. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah tempat di mana bau obat-obatan lama bercampur dengan aroma darah dan kematian yang tak pernah benar-benar hilang. Sebuah tempat yang sudah ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Rumah sakit Cakrawala. Rumah sakit tua yang berdiri di pinggir kota, terkunci, gelap, dan ditinggalkan begitu saja setelah serangkaian kejadian misterius dan hilangnya beberapa pasien dan perawat tanpa jejak. Tapi malam ini seseorang kembali masuk ke sana, dan apa yang mereka lihat berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah bisa mereka lupakan. Namaku Maya, mahasiswi tingkat akhir jurusan jurnalistik. Aku punya dua teman dekat, Raka, kameramen yang selalu penasaran dengan hal-hal mistis. Dita, sahabatku sejak kecil, yang berani, tapi sebenarnya penakut dalam hati. Kami bertiga punya channel eksplorasi tempat angker. Dan malam ini, kami memilih untuk merekam di rumah sakit Cakrawala, tempat yang sudah 15 tahun ditutup setelah tragedi kebakaran di ruang bedah. Dan seorang perawat bernama Saras ditemukan tewas tergantung di ruang ICU dengan senyum yang nyaris seperti bukan miliknya. Gue udah cek semua data, gak ada satpam, gak ada penjaga, tempatnya kosong total, kata Raka. Kosong? Atau memang sengaja dikosongin? Tanya Dita. Ya elah Dit, jangan dulu mulai, kita belum masuk, Maya berkata. Kami tiba saat jarum jam hampir menunjukkan pukul 23:30. Rumah sakit itu berdiri tegak, gelap, dindingnya dipenuhi lumut, jendela pecah, dan pintu utama digembok dengan rantai berkarat. Raka mengarahkan kamera. Rolling. Malam ini kita akan masuk ke rumah sakit Cakrawala, tempat di mana sebuah suara pintu terbanting dari dalam gedung. Padahal tidak ada angin, tidak ada orang. Aku menelan ludah. Lo dengar? Raka mengangguk pelan. Iya, tapi kita tetap masuk ya. Raka merusak gembok rantai dengan alat yang sudah ia bawa dari tasnya. Bunyi besi yang patah menggema, seperti membangunkan sesuatu. Saat pintu besi itu terbuka, bau karat bercampur dengan aroma obat-obatan yang basi langsung menyeruak. Lampu senter kami menyapu lantai yang dipenuhi pecahan kaca, bercak hitam seperti darah mengering, dan kursi roda terbalik yang masih berayun pelan, padahal tak ada angin sama sekali. Gue gak suka kursi itu gerak sendiri, bisik Dita. Mungkin tikus. Raka mencoba tenang. Tapi aku tahu tidak ada tikus yang bisa menggerakkan kursi roda sebesar itu. Kami mulai berjalan masuk ke lorong utama. Dindingnya dipenuhi coretan. Jangan tidur di sini. Mereka masih berjalan di lorong. Aku
bisa keluar. Semakin dalam kami masuk, semakin dingin udara di sekitar. Napas kami terlihat seperti asap, padahal ini bukan musim dingin. Raka mengangkat kamera. Oke, kalau kalian bisa lihat, ini di lorong utama. Di depan sana, ruang UGD. Dan di sebelah kanan, terdengar suara. Suara seperti sepatu hak tinggi, berjalan perlahan di lantai berkeramik. Padahal kami bertiga memakai sepatu Keds. Suara semakin dekat. Aku menoleh perlahan ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ra, stop ngomongnya. Dengerin baik-baik. Bisikku pelan. Kami semua diam. Dan suara itu berhenti tepat di belakang kami. Padahal lorong itu kosong. Kami sampai di depan ruang perawat. Pintu kacanya retak. Ada meja, beberapa kursi, dan papan jadwal shift perawat yang sudah berdebu tebal. Aku melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di bawah lampu gantung yang bergoyang pelan, ada sosok putih berdiri membelakangi. Rambutnya panjang, hitam, kusut, hampir menyentuh lantai. Gaun perawat lusuh, penuh noda darah di bagian dada. Tangannya menggenggam sesuatu. Pelan terdengar seperti suara monitor jantung yang lemah. Raka, suaraku bergetar. Kamera lo, nyalain ke pojok itu. Raka menggerakkan kamera perlahan, tapi saat cahaya senter menyentuh sudut ruangan itu, tidak ada siapa-siapa. Gue beneran lihat ada orang tadi. Suara Dita bergetar. Belum sempat aku menjawab, tolong. Sebuah suara lirih terdengar dari interkom tua di meja perawat. Pecah, berat, seperti suara seseorang yang kehabisan nafas. Raka mendekat ke interkom itu. Debunya tebal, kabelnya putus. Interkom itu tidak terhubung kemana-mana. Tiba-tiba, pintu ruang perawat tertutup keras dari belakang kami. Lampu gantung di atas kami bergoyang cepat. Dan dari kaca pintu yang retak, tampak bayangan seorang wanita berdiri di lorong. Tidak bergerak, hanya menunduk dengan rambut menutupi wajah. Bayangan di balik pintu itu tidak bergerak. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Gaunnya lusuh, penuh darah lama yang mengering. Lorong rumah sakit semakin gelap, dan hanya suara detak kamera serta nafas kami yang terdengar. Jangan buka pintunya, Ra, bisik Dita. Tubuhnya gemetar. Raka menggeleng, wajahnya pucat, tapi tangan tetap menggenggam gagang pintu. Kalau kamu nggak lihat sekarang, kita nggak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan tangan gemetar, ia dorong pintunya. Engsel karat itu berdecit pelan. Lorong tampak kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi roda yang kini menghadap ke kami, padahal sebelumnya membelakangi. Dan tiba-tiba kamera Raka menyorot ke ujung lorong. Sesosok perempuan berdiri di sana. Gaun perawat, kulit pucat keabu-abuan, wajahnya rusak seperti terbakar di satu sisi dan membusuk di sisi lainnya.
Mata hitam pekat, tanpa bola mata, mulut terbuka lebar, seperti hingga pipinya robek. Dan terdengar suara seperti seseorang tertawa, tapi ditahan, menjerit, sekaligus menangis. Saras? Tanpa sadar, aku menyebut nama itu. Sosok itu perlahan menoleh. Lehernya berderak, lalu ia tersenyum. Kamu kembali? Lampu-lampu mati satu persatu. Gelap. Hanya suara. Itu bukan sepatu lagi. Itu bunyi kuku panjang menyeret lantai. Kami mundur perlahan. Nafas tersengal. Lari! Lari, Mai! Dita berteriak. Kami berlari menembus lorong. Kursi roda bergerak sendiri, menghalangi jalan. Pintu-pintu terbuka, terbanting. Suara tangisan anak kecil terdengar dari ruangan bersalin. Ada suara, "Suster, tolong saya masih hidup." Lalu berubah menjadi jeritan panjang. Sampai akhirnya kami tiba di ruang ICU, ruangan tempat Saras ditemukan bunuh diri 15 tahun. Dan di sana kami melihatnya. Sosok Saras tergantung di tengah ruangan. Kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai. Tali infus melilit lehernya seperti jerat. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, perlahan naik, dan kepalanya mendongak. Mata buruk rupa itu menatap langsung ke arah kami. "Teman, ku dulu pergi. Apa kalian mau menggantikannya?" Raka terjatuh. Kameranya bergetar. Rita berteriak histeris. Tiba-tiba semua lampu menyala. Monitor jantung di samping ranjang berkedip. Ranjang pasien bergerak sendiri ke arah kami. Saras menjerit panjang. Suara itu menggema, memecahkan kaca, membuat telinga kami berdarah. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun di luar rumah sakit pagi hari. Raka dan Dita tergeletak di sampingku, pingsan. Kamera masih merekam, dan di detik terakhir video kami, sebelum baterainya habis, ada wajah Saras tersenyum tepat di belakang kami. Rumah sakit Cakrawala kini dijaga ketat, bukan untuk melindungi orang, tapi agar tidak ada yang bawa masuk ke dalam sana lagi. Karena beberapa pintu memang tidak diciptakan untuk dibuka. Terima kasih telah mendengarkan Malam Kelam. Jika malam ini kau merasa seseorang berdiri di belakangmu, jangan buru-buru menoleh. Tutup mata dan berdoalah dalam hati, karena bisa jadi itu bukan manusia. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Selamat malam, dan jaga pintu kamarmu tetap tertutup. Jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung agar channelku semakin berkembang lagi. Terima kasih. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.